kalian? Baik, Bu. Nah, Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Ya. Oh iya, hari ini kan hari pertama puasa. Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya anak-anak. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Ibu akan mengedarkan prasasti sebagai bukti kehadiran kalian. Ibu harap nantinya dalam mengikuti pelajaran hari ini, kalian semua dapat bersikap disiplin dan turut aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk mengenai penggunaan HP, kalian menunggu instruksi dari Ibu. Nah, jika ada yang ketahuan pelanggar, maka HP yang kalian bawa bisa Ibu sita dan akan Ibu kembalikan pada waktu pelajaran telah usai. Nah, langsung saja kita masuk pada materi hari ini mengenai kehidupan awal manusia Indonesia. Kehidupan awal manusia Indonesia. Jadi harapannya nanti kalian dari mempelajari materi ini adalah mampu menjelaskan kehidupan masyarakat awal di Indonesia pada masa pendakian dan menjelaskan hasil kebudayaannya. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Jadi di sini Ibu hanya akan memberikan pengantarnya saja. Selebihnya nanti kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Nah, jika kita membahas mengenai materi kehidupan awal manusia Indonesia pada masa pendakian ini, apa yang kalian pikirkan? Logam, Bu. Oh iya, benar sekali ya. Jadi masa pendakian ini memiliki ciri yakni manusianya sudah mengenal logam. Nah, agar lebih jelas mari kita bahas bersama-sama bagaimana masa pendakian yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, kehidupan sosial ekonominya. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa masa pendakian ini sudah mengenal logam. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia sudah mengalami peningkatan keahlian karena mereka sudah dapat mengerjakan pekerjaan ini. Nah, secara garis besar, ciri kehidupan sosialnya itu yang pertama, sistem masyarakat sudah teratur. Mengapa kok bisa dikatakan demikian? Nah, jadi hal ini dilihat dari adanya pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Seperti contoh, kayak ada kepala suku gitu loh anak-anak. Yang kedua, mereka sudah mampu mengolah sumber daya alam untuk dijadikan makanan. Di masa yang sebelumnya, mereka ini hanya sebatas memanfaatkan, belum mengolah sumber daya makanan yang ada. Yang ketiga, sistem pertanian yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan kehidupan mereka ini sudah mengenal alat-alat pertanian untuk membajak sawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kepercayaan pada masyarakat pendakian. Yang pertama itu adanya upacara kematian dan adanya bekal kubur. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa mereka itu masih memelihara hubungan dengan orang yang meninggal. Masih ada yang ditanyakan makanan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Pada materi ini kita akan membahas bersama-sama mengenai hasil kebudayaannya. Jadi Ibu telah menyiapkan beberapa pertanyaan dan ada beberapa undian. Nantinya setiap kalian akan mendapatkan satu undian dengan catatan kalian harus menjawab pertanyaan dari Ibu terlebih dahulu, baru kalian bisa mengambil undian di Ibu. Setelah kalian mendapatkan undian tersebut, kalian buka, kalian baca, dan kalian mencari topik yang cocok dengan undian yang kalian dapatkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, langsung aja ya anak-anak. Ya, Bu. Jadi ini pertanyaan yang pertama, dijawab cepat ya anak-anak. Ya, Bu. Mengapa dapat dikatakan bahwa sistem masyarakat sudah teratur? Saya, Bu. Wih, Mia cepat sekali, ayo Mia. Adanya karena sudah ada pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Ya, benar Mia, silakan ambil undiannya. Kasih, Bu. Nah, selanjutnya, mengapa pada masa pendakian dapat dikatakan bahwa sistem pertaniannya sudah maju? Saya Ya, Lina. karena sudah mengenal alat pertanian untuk membaca sawah. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya adalah
kemampuan apa yang dimiliki manusia pada masa ini sehingga dikatakan mengalami peningkatan kemampuan? Ya, Ana. Mengolah makanan sendiri dan membuat logam. Ya. Dan yang terakhir untuk Sansan. Bagaimana sistem kepercayaan pada masa perdagian? Adanya upacara kematian dan bekal kubur. Ya, dan sekali ini terakhir untuk Sansan. Nah, kalian semua bisa buka dan dicocokkan. Gimana Bu? Ini siapa yang mendapatkan materi mengenai perhiasan dan perunggu? Sansan dan Atna. Nanti dikerjakan ya. Untuk kapak corong dan negara, ya. Ibu beri waktu beberapa menit untuk kalian mengerjakan diskusi. Nanti kalau sudah, Ibu akan beri waktu kalian untuk presentasi. Seperti itu ya anak-anak. Dan di sini kalian juga dapat memanfaatkan hari kalian untuk browsing ya, tapi jangan buka yang lain-lain seperti WA, Instagram dan lain-lain. Kalau ketahuan nanti HP-nya Ibu disita. Ayo sekarang bisa dikerjakan. Semangat ya anak-anak. Jika ada yang merasa bingung atau kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ibu. Belum, Bu. Apakah sudah kalian dalam mengerjakannya anak-anak? Sudah Bu. Nah, bisa dimulai presentasinya dari yang mendapatkan materi mengenai kapak corong dan negara. Ibu silakan untuk segera presentasi. Maju nggak Bu? Di situ aja nggak apa-apa. Kapak corong. Gitu dong. Oh di sini aja. Iya. Selamat siang Bu Regina dan juga teman-teman. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai nekara dan juga kapak corong. Ya, nekara ya semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atapnya tertutup. Pada nekara terdapat pola hias yang beraneka ragam. Pola hias yang dibuat yaitu pola binatang, geometrik, gambar burung, gambar gajah, gambar ikan laut, gambar cicak, gambar harimau dan gambar manusia. Dan hiasan yang demikian beragam maka dan ragam memiliki daerah ditemukan Sumatera, Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, Alor, dan Kepulauan Riau. Dan yang selanjutnya ada kapak corong. Jadi kapak ini disebut kapak corong karena bagian atasnya berbentuk corong yang sendirinya belah. Benda ini terbuat dari logam. Ke dalam corong itu dimasukkan tangkai kayu yang menyiku pada bidang kapak. Kapak tersebut disebut juga kapak sepatu karena bentuknya hampir mirip sepatu. Ukuran kapak itu kecil beragam, ada kapak itu beragam, ada yang kecil dan sangat sederhana, juga besar seperti digunakan juga seperti bentuk hiasan, pendek besar, bulat dan panjang sisinya. Ada kapak corong yang satunya disebut sisi candasa. Tempat ditemukan kapak tersebut yaitu di Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah dan Selatan, Pulau Selayar dan Irian dekat Danau Sentani. Nah, kapak ini yang beragam bentuknya tidak semua digunakan sebagaimana layaknya kegunaan kapak sebagai alat bantu yang fungsional. Selain itu, kapak juga digunakan sebagai barang seni dan alat upacara seperti candasa. Gitu Bu. Nah, tadi kan kelompok 2 sudah menjelaskan mengenai kapak corong dan negara. Apakah dari kalian yang bukan kelompok 2 bisa memahami apa yang dijelaskan oleh kelompok 2? Bisa Bu. Ya, lanjut ya. Sekarang mengenai materi perhiasan dan berunggu. Atna dan Sansan, Ibu persilahkan. Selamat siang, Bu Regina dan teman-teman. Siang.
kelompok 1 akan menjelaskan tentang perhiasan dan perunggu. Jadi perhiasan itu adalah hiasan yang ditemukan berupa gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, dan bandul kalung. Benda-benda tersebut ada yang diberi pola hias dan ada yang tidak. Ditemukan pola cincin yang berfungsi bukan untuk perhiasan, tetapi sebagai alat tukar. Tempat-tempat ditemukannya benda-benda tersebut antara lain Bogor, Malang, dan Bali. Perhiasan-perhiasan lainnya yang ditemukan pada masa Perundagian yaitu manik-manik. Di Indonesia, beberapa daerah yang merupakan tempat ditemukannya manik-manik antara lain Bogor, Sangiran, Paseman, Gilimanuk, dan Besuki. Selanjutnya ada perunggu. Pada masa Perundagian dihasilkan pula arca-arca yang terbuat dari logam perunggu. Dalam pembuatan arca ini dilakukan pula dengan menuangkan cairan logam. Patung yang berbentuk beragam, ada yang berbentuk manusia dan binatang. Posisi manusia dalam bentuk arca itu ada yang sedang menari, berdiri, dan sedang memegang panah. Arca binatang itu ada yang berupa arca kerbau yang sedang berbaring, kuda sedang berdiri, dan kuda dengan pelana. Tempat ditemukan arca-arca tersebut yaitu di Pinang, Provinsi Riau, Lumajang, Palembang, dan Bogor. Terima kasih untuk Atna dan Sansan yang telah menjelaskan pada perhiasan dan perunggu. Untuk Mia dan Rina, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Mari kita beri aplaus untuk kita semua karena sudah mengikuti kegiatan diskusi pada hari ini. Nah, kira-kira dari pelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Saya Bu. Iya, Mia. Saya mewakili teman-teman ya Bu. Iya. Jadi kita tahu bahwa peninggalan masa lalu yang saat ini masih bertahan itu terus berkembang seperti halnya dengan perhiasan yang semakin banyak bentuknya dan dijual dengan harga jual yang tinggi. Ya, sudah baik ya Mia, kita beri tepuk tangan. Nah, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dan ikut berperan aktif. Nah, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar. Dari keramaian, jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu.